saya Jessi Narasandi. Saya Afifah Khairani. Kami dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muhibah Podcast. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa lagi di Muhibah Podcast, yang mana pada kesempatan kali ini kita mengusung tema Selaksa Arunika. Wow, kosakata yang indah banget ya teman-teman. Tentunya di sini kami juga mengundang narasumber yang gak kalah luar biasa loh. Ia adalah salah satu personalia dari pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Babat. Langsung aja kita sambut. Ini dia Ibmawati Afifah Khairani. Assalamualaikum Kak Afifah. Waalaikumsalam Kak Jessi. Kak Afifah gimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya baik, sehat dan semangat Kak Jessi. Semangat banget ya, Siap. harus dong. Soalnya saya juga semangat banget nih karena mau diskusi sama Kak Afifah. Oke, gini Kak Afifah, sebelum kita diskusi, boleh dong Kak Afifah memperkenalkan dirinya supaya teman-teman yang di rumah ini pada tahu siapa sih narasumber kita kali ini. Siap. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Afifah Khairani. Kebetulan di PRIPM SMA Muhammadiyah 1 Babat, saya diamanai sebagai anggota bidang perkaderan, seperti itu. Baiklah Kak Afifah, jadi gini nih Kak Afifah, podcast kita kali ini kan mengusung tema Selaksa Arunika ya. Dan menurut saya itu kosakatanya itu indah banget gitu, kayak unik. Setuju. Gitu Kak Afifah. Kira-kira apa sih Kak arti dari Selaksa Arunika itu Kak Afifah? Kalau kita bicara mengenai arti dari Selaksa Arunika tadi, saya setuju banget nih sama yang dikatakan Kak Jessi, bahwa Selaksa Arunika itu indah banget kosakatanya. Betul sekali Kak Afifah. Jadi sebenarnya Selaksa Arunika ini kita ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya itu proses, urutan atau step by step bagaimana sih matahari yang terbit itu tetap menjadi matahari yang bersinar Kak Jessi, seperti itu. Wah, ternyata Selaksa Arunika ini diambil dari bahasa Sanskerta ya teman-teman. Luar biasa nih, keren banget tema kita kali ini. Oke, jadi gini Kak Afifah, tema kita kan Selaksa Arunika. Iya. Kira-kira apa sih kaitannya antara Selaksa Arunika dengan tema MA Award 2022 ini Kak Afifah? Kalau kita bicara mengenai keterkaitan antara makna Selaksa Arunika dengan tema MA Award 2022, saya rasa itu maknanya hampir sama ya Kak Jessi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa Selaksa Arunika ini adalah urutan atau step by step bagaimana sih matahari yang terbit itu tetap menjadi matahari terbit dan bersinar. Sedangkan tema MA Award 2022 yakni The Rise of Muhammadiyah Future Leader mempunyai arti pemimpin masa depan Muhammadiyah yang bersinar. Jadi kalau saya rasa maknanya itu mempunyai korelasi yang hampir sama seperti itu Kak Jessi. Oke teman-teman, jadi itu dia korelasi antara tema kita yaitu Selaksa Arunika dengan tema MA Award 2022. Kemudian gini nih Kak Afifah, apa sih bentuk konkret Muhammadiyah sehingga dikatakan Arunika atau yang seperti Kak Afifah katakan tadi bahwa Arunika itu bentuk atau proses matahari terbit dan tetap bersinar. Kira-kira apa sih Kak bentuk konkret Muhammadiyah itu Kak Afifah? Kalau kita bicara mengenai konkret atau bukti nyata dari gerakan Muhammadiyah, saya rasa sudah tidak diragukan lagi ya Kak Jessi. Muhammadiyah itu mempunyai berbagai macam amal usaha Muhammadiyah dan mempunyai berbagai bidang. Contohnya saja di pendidikan non formal, pendidikan formal, pelayanan sosial maupun di bidang kesehatan Kak Jessi. Seperti itulah yang saya rasa menjadi alasan bagaimana Muhammadiyah itu tetap menjadi Muhammadiyah yang bersinar sampai sekarang. Contohnya pada bidang pendidikan non formal, Muhammadiyah memiliki jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah tersebar dari Sabang hingga Merauke yang jumlah dan kualitasnya sudah tidak diragukan lagi Kak Jessi. Jadi bukti nyata seperti inilah yang saya rasa membuat Muhammadiyah itu semakin menjadikan Muhammadiyah yang bersinar dan memberikan kebermanfaatannya bagi masyarakat Kak Jessi. Wah keren banget ya teman-teman gerakan nyata dari Muhammadiyah ini. Kemudian bagaimana sih Kak proses Muhammadiyah itu sehingga tetap bersinar dari dulu hingga saat ini. Padahal kan perkembangan zaman semakin kesini kan semakin modern ya Kak Afifah ya. Tak hanya itu, tapi rintangannya juga makin kesini juga makin susah ya, makin mengerikan gitu ya Kak Afifah. Gimana sih proses Muhammadiyah sehingga tetap bersinar gitu Kak Afifah? Oke, bicara mengenai proses ya teman-teman dan Kak Jessi, kita tahu bagaimana sih perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah, bahkan sampai
taman pengajiannya dihancurkan, dibakar, dan dituduh kafir. Tetapi Muhammadiyah itu tetap bersinar dari zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang dipimpin oleh Profesor Haidar Nasir. Jadi kalau menurut saya nih ya teman-teman dan Kak Jessi, Muhammadiyah itu tidak diam di tempat, tapi Muhammadiyah itu tetap bergerak sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya nih ya, dilansir dari majalah Tempo ID, Muhammadiyah Covid Comment Center pada pandemi COVID-19 itu menggelontorkan dana kurang lebih 1 triliun loh Kak Jessi dan teman-teman untuk penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang lainnya lagi, kita tahu bahwa Indonesia itu sering sekali dilanda bencana, tetapi Muhammadiyah itu tidak diam di tempat dan senantiasa memberikan manfaatnya bagi masyarakat melalui Muhammadiyah Disaster Management Center. Jadi proses-proses seperti inilah yang saya rasa menjadikan Muhammadiyah itu tetap bersinar dari dulu sampai sekarang Kak Jessi. Wah, luar biasa ya proses dari Muhammadiyah teman-teman. Kalau Muhammadiyah seperti ini bisa-bisa akan terus memperingati miladnya dong Kak Afifa. Milad yang ke-200, 300, bahkan sampai akhir zaman gitu Kak Afifa. Waduh, sebenarnya ini pertanyaan yang sulit juga ya Kak Jessi dan teman-teman. Tapi kalau saya rasa sih nggak seperti itu juga Kak Jessi. Karena yang seperti Kak Jessi bilang tadi bahwa kita sebagai generasi Z, sebagai angkatan muda Muhammadiyah mempunyai tantangan yang cukup kompleks, tantangan yang cukup mengkhawatirkan ya Kak Jessi. Jadi kita itu harus mempunyai bekal yang mampu menjadikan kita itu sebagai angkatan muda Muhammadiyah yang berkualitas di masa depan. Seperti contohnya ya, HP yang sekarang kita pegang itu patut kita syukuri sebagai perkembangan zaman, tetapi juga dibalik itu semua mempunyai ancaman yang cukup mengkhawatirkan. Bagaimana HP tadi itu mengurangi ruang interaksi kita, memotong ruang diskusi kita dengan masyarakat. Nah, kita sebagai angkatan muda Muhammadiyah harus mempunyai bekal baik soft skill maupun hard skill yang mampu kita manfaatkan di masa depan Kak Jessi. Wah, nampaknya diskusi kita bareng Kak Afifa kali ini daging semua ya teman-teman. Lezat, enak, dan bergizi. Karena dari semua pertanyaan yang saya lontarkan untuk Kak Afifa tadi, ia menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat berbobot ya. Keren loh Kak Afifa ini. Beri tepuk tangan untuk Kak Afifa teman-teman. Yeay. Oke, jadi gini Kak Afifa, sebelum kita closing statement, boleh dong Kak Afifa beri pesan untuk generasi milenial atau generasi Z seperti yang Kak Afifa katakan tadi, karena kan mereka yang akan meneruskan kepemimpinan Muhammadiyah selanjutnya. Oke, silakan Kak Afifa. Sebenarnya ini bukan pesan ya, tapi bagaimana saya memberikan saran untuk teman-teman, khususnya kita sebagai angkatan muda Muhammadiyah yang harus mempunyai bekal di masa depan. Kita khususnya dari PRIPM SMA Muhammadiyah 1 Babat mempunyai beberapa program kerja, mempunyai beberapa agenda yang sudah kita susun, yang sudah kita konsep dan mampu membekali kita kader-kadernya untuk menjadi angkatan muda Muhammadiyah yang berkualitas di masa depan. Contohnya program kerja yang kita punya ada job training design, job training administration, ada juga Muhibah Jurnalistik Workshop, gerakan literasi siswa. Jadi program-program seperti inilah yang saya rasa sangat dibutuhkan bagi kita kader muda Muhammadiyah untuk meneruskan estafet kepemimpinan Muhammadiyah di masa depan Kak Jessi. Nah, itu dia pesan atau saran dari narasumber kita kali ini, yaitu Kak Afifa untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk dicatat, diingat, dan diaplikasikan di dunia nyata. Oke Kak Afifa, sudah saatnya kita untuk pamit undur diri nih. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video kita dari awal hingga akhir. Semoga diskusi kita kali ini membawa berkah dan membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakuluha anada. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan bahwa inilah bapak saya, tapi seorang pemuda adalah ia yang mengatakan bahwa inilah saya. Ali bin Abi Thalib. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.